Pak Somali. Pak Somali dari Surabaya, dia aktivitas PSI. Terima kasih masih bergabung Pak Somali. Sekarang kami berikan waktunya ke Pak Somali untuk menyampaikan materi. Yang kedua, tantangan Serikat Pekerja menghadapi pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Kepada Pak Somali dengan segala hormat kami persilakan. Langsung Pak. Mohon maaf tadi lama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat HUT MPSI yang ke-48. Saudara-saudara, di dalam pengembangan menghadapi ciker ini, saya hanya dua kata saja yang saya bahas, yaitu membangun tantangan tarif kecap. Tantangan membangun tarif kecap. Tarif kecap. Tarif itu mesti nilai. Kecap itu untuk masakan. Bagaimana membangun tarif kecap nomor satu dalam menghadapi pasca ciker berlaku. Yang pertama, kita harus menyusun strategi perang modern. Strategi perang modern itu sudah lama, dari literaturnya sejak 1947 ada. Kemudian strategi pengembangan teknologi itu sudah ada, bukunya Erwin William Thompson tahun 97. Kemudian masalah revolusi industri sudah ada, bukunya Klaus Schwab. Kita tidak bisa bicara masalah teori sekarang ini, tapi bagaimana membangun tarif kecap. Pertama kita bicara masalah transparansi. Transparansi berkaitan dengan teknologi. Transparansi berkaitan dengan informasi. Transparansi berkaitan dengan media atau sarana. Contoh misalnya begitu ada informasi rancangan ciker, kemudian secara formal diserahkan oleh menteri kepada ketua DPR, semua sudah mulai ramai. Karena informasi ini sebagai data. Data itu bukan hanya data melalui secara faktual, tapi juga melalui media. Ya. Melalui media itu tantangan transparansi. Tanpa transparansi kita tidak bisa apa-apa, apalagi menghadapi revolusi industri 4.0, nggak bisa kita tanpa transparansi. Semua gerak-gerik kita, ya, itu dilihat sama orang lain. Transparansi harus dibangun. Tadi katanya demokrasi banyak korupsi, ya memang karena demokrasinya adalah money politik. Money politik itu ada di Amerika, demokrasi langsung. Tadi diutarakan demokrasi Pancasila sama Pak Bomer. Demokrasi Pancasila itu lebih mendahulukan kepentingan, kerukunan dan keserasian serta keseimbangan antara pemerintah dengan warganya. Yaitu oleh Profesor Supomo dulu dinamakan Rex Ide. Cita hukum negara Indonesia adalah cita hukum Pancasila. Oleh karena itu, sesuai pasal 2 Tap MPRS nomor 20 diganti Tap MPRS nomor 3 ya, tahun 2000 diganti dengan Undang-Undang 11 tahun 2011, pasal 2 bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Jangan hanya jargon, saya Pancasila, tapi otaknya bukan Pancasila. Saya Pancasila, tapi kelakuannya bukan Pancasila. Jangan dijadikan alat untuk bahwa itu kepentingan politik. Mari kita lakukan secara baik dan benar. Ya, transparansi. Ya.
Semuanya anggaran transparansi, kalau perlu dimasukkan di dalam online semuanya transparan. Untuk apa? Untuk menghindari korupsi. Sekarang ini banyak perampok berteriak maling. Ya, itu sekarang di mana-mana banyak perampok berteriak maling. Jangankan perampoknya, ya itu aja ada bantuan langsung tunai, itu aja menjadi bantuan langsung tumpes karena apa, tidak diberikan oleh menterinya, malah dikorupsi oleh menterinya. Bantuan langsung tumpes karena dikorupsi oleh menterinya. Transparan semuanya, ya. Kita transparan semuanya, dilihat orang, media semuanya. Ya, teknologi juga transparan. Teknologi industri juga transparan. Maka tantangan pertama kita bangun vokasi di dalam revolusi industri masalah teknologi informasi. Karena apa? Peradaban, pertumbuhan ya manusia itu ditentukan oleh kemajuan teknologi informasi dan transparansi, maka ya, dan angkutan transportasinya. Itu pendapatnya William Irwin Thompson ya di dalam ya masalah bukunya teknologi informasi itu tadi. Nah, sampai berapa jauh kita biasanya daki-daki ngomongnya terlalu begini, tapi kita tidak pernah memberikan vokasi kepada bawahan kita. Ya, apalagi sekarang ini kan, wah, saya melihat teman-teman ini sangat sumringah, sangat sumeleh. Senang sekali ada di POK di perusahaannya mendengarkan dan ikut hal ini. Itu merupakan sesuatu kekuatan. Ya, kekuatan apa? Dengan transportasi, kekuatan knowledge kita, pembangunan melalui knowledge ini, melalui media online ini sangat besar sekali. Makanya transparansi semuanya. Ya, apalagi organisasi misalnya, apalagi perusahaan transparansi juga dalam pikir ini. Contoh nggak transparansi, kemarin itu kenaikan UMK, ya mengatakan bahwa karena COVID pandemik sehingga upah tidak naik sama dengan tahun kemarin. Tidak ada landasannya. Karena apa? Tidak transparansi. Sebab apa? Yang buat surat edaran tidak mempelajari secara jelas paham pasal 191A Undang-Undang 11 tahun 2000 bahwa untuk pertama kali upah minimum dapat ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksana Undang-Undang 13 tahun 2003. Sehingga upah minimum kabupaten kota ada, upah minimum provinsi ada, UMSK juga ada. Tapi menterinya tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena tidak transparansi masalah pemahaman undang-undang itu sendiri untuk disosialisasikan kepada semua masyarakat. Yang kedua masalah akuntability, kepercayaan. Bagaimana kepercayaan masyarakat? Isunya tetap itu aja. Melalui media mereka isunya begitu jadi ya gitu. Itu namanya kalau dulu saya baca bukunya Profesor Ismail Sani itu pergeseran kekuasaan. Ya, setiap pergeseran kekuasaan akan terjadi bullshit. Tahu bullshit bapak-bapak, saudara-saudara? Bullshit itu zaman tahun 80-an namanya penimbul situasi. Penimbul situasi itu mengalihkan perhatian. Tapi sekarang namanya hoax. Ya. Kenapa? Melalui media sosial. Kalau dulu namanya bullshit, penimbul situasi, kemudian pengalihan perhatian. Maka setiap kekuasaan mesti mengalihkan perhatian, mengadakan bullshit. Isunya dialihkan supaya apa yang terjadi masalah sebenarnya tidak terungkap karena tidak transparansi. Ya, angkutan beli kepercayaan akhirnya masyarakat turun kepercayaannya. Nah, kalau sudah turun kekuatan kita tidak ada.
Karena untuk membangun maju itu cuma ketiga konsepnya: kekuatan, ketahanan, dan keamanan yang ada setiap manusia itu sendiri. Tanpa kekuatan, ketahanan, keamanan pada manusia tidak mungkin kita akan berhasil, termasuk pada bangsa dan negara. Ya, akuntabilitas. Kepercayaan, jangan kepercayaan kemudian tiba-tiba hanya ya ketemu seseorang kemudian dipublikasikan menjadi viral. Ya bukan itu, tapi bagaimana kita memberikan tauladan pada orang kita setiap hari keluar masuk jalan. Apakah kita melihat jalan yang kita lalui itu ada rumah roboh, ada yang bantu? Apa kepeduliannya? Apakah itu kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya, masalah kepercayaan. Ya. Kemudian tarif R, responsibility, tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya? Bagaimana tanggung jawab pemimpin kepada warganya? Masih adakah Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi? Karena apa? Semua pemimpin mereka hanya berteriak pencuri padahal mereka rampoknya. Ya. Padahal kalau kita menurut teori apapun, apakah menurut Leslie Lipson, menurut Berlin, menurut Miriam, bahkan menurut McIver dalam negara modern, pemerintah itu fungsinya adalah melindungi rakyatnya dalam rangka meningkatkan kemajuan kesejahteraan. Masih mampukah, masih adakah, masih berlakukah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat bahwa tujuan pemerintah dibentuk itu adalah untuk melindungi segenap bangsa dan negara. Tumpah darah. Fungsi pelindungan apakah masih ada? Bagi warga negara kita, bagi rakyat kita, bagi penduduk kita, fungsi pelindungan segenap bangsa, apalagi fungsi pelindungan terhadap tumpah darah. Sudah berapa pulau yang kita atau sudah disewa dengan orang asing? Transparankah kita bahwa pulau ini sudah disewa, bahwa hal ini sudah transparansikan? Tanggung jawab. Masalah tanggung jawab ini nggak ada. Mereka katakan ya bahwa saya bertuhan. Tanggung jawab pada Tuhan nggak ada. Harus ngalah pemimpin itu ngalah mengabdi Gusti Allah. Mengabdi pada Gusti Allah ketuhanan. Yang pertama pemimpin itu harus ngopi banyak. Ngolah pikir insani. Ya, dia banyak ngopi, habis ngopi langsung ngamen, ngolah akal, membangun ekonominya yang berketuhanan yang Maha Esa, Allah, 3 N itu aja. Ini R, tanggung jawab. Adakah tanggung jawab Anda kepada bangsa dan negaranya? Apakah ada tanggung jawab terhadap anak yatim dan orang-orang terlantar? Adakah tanggung jawab terhadap korban bencana? Adakah tanggung jawab terhadap anak didik yang terlantar dan sebagainya? Ini adalah tugas bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, legislatif. Tapi kenyataannya apa? Setelah politik mereka tidak memikirkan, tapi bagaimana mereka mengembalikan modal kampanyenya. Akhirnya terjadi tadi yang diutarakan oleh Pak Bomet. Wow, korupsi berjamaah. Mereka berteriak pencuri padahal mereka rampoknya. Rampok berteriak pencuri. Ya, masalah R, responsibility, tanggung jawab. Ya mudah, impresif. Bisa independen, bagaimana mencitrakan seorang pemimpin? Pemimpin mencitrakan dan memberikan tauladan.
Ya, kalau dulu mengatakan, apakah nggak boleh anak saya berusaha? Ya, zamannya ya bapak saya, Pak Harto dulu itu, anaknya berusaha nggak boleh. Tapi sekarang apakah nggak boleh anak saya jadi presiden? Ya, ini harus harus kita pikirkan. Jadi ngolah pikir insani tadi, ya bukan ngolah pikir intelektual. Kalau intelektual mesti visibilitas tadinya ada anggarannya, misalnya membuat rancangan undang-undang tiker, ada staf ahlinya, pembuatnya, pakarnya, mesti ada anggarannya untuk membuat panduan visibilitas tadi. Tapi ini insani. Ya, penyesalan terberat bagiku apabila matahari terbenam belum melakukan dharma. Seharusnya gitu pemimpin. Ini responsibility, tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab kita untuk misalnya melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen dan Pancasila itu sendiri. Nah, apalagi kalau kita bicara masalah pasal-pasal Pancasila, kalau kita pasal 1 Undang-Undang Dasar 45 jelas. Negara Indonesia adalah negara hukum, itu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Negara hukumnya bagaimana? Ya tadi melindungi segenap bangsa tumpah darah. Dilindungi dengan kekuatan, ketahanan, dan keamanan yang ada. K3. Bukan kesehatan, keselamatan kerja, bukan, tapi itu juga berlaku di semua ini, yaitu kekuatan, ketahanan, dan keamanan. Impresif dulu adalah berdiri di kaki sendiri, tapi sekarang ini berdiri ya di kaki apa? Di kaki investor. Pada investor itu kalau kita lihat ya dengan adanya Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal itu, wah fasilitasnya sudah banyak. Ya kurang apa lagi? Nah, karena kurang transparansi perizinan. Nggak terbuka, saya izin pembebasan lahan berapa habisnya. Ya itu dipakai 1 juta, kalau bebas ya bebas, kalau tidak ya tidak. Ya ada perizinan melalui online, ternyata online-nya ngadat. Ngadat sebab apa? Ya, sebab apa? Sebab memegang caranya tidur sama. Wah, kadang-kadang ya banjir. Kenapa banjir? Karena petugas pompanya tertidur. Waktu hujan pompanya nggak dinyalakan, sama. Karena apa? Ya tadi karena kekuatannya, ketahanan keamanannya tadi nggak kuat, jiwanya nggak kuat, wataknya nggak kuat, semangatnya nggak kuat, dayanya nggak kuat. Itu impresif independen. Pencitraannya itu pencitraan yang benar, bukan pencitraan seolah-olah itu sama dengan bohong. Pencitraan seolah-olah itu bohong. F1833. Ya, orang bohong itu ya mesti akan hancur. Sing salah selek, sing becik ketitik, sing ngolo bakal ketoro. Itu sudah ada. Etiknya itu fairness, jujur, amanah, dapat dipercaya, tarif. Ya pemimpin itu harus dapat dipercaya, harus jujur, jangan pelintas-pelintut. Ya ada pelintas-pelintut, bukan pemimpin, itu bajingan namanya. Ya, karena apa? Istilah perampok, peteriak, pencuri itu saya pernah diceramai oleh Profesor Dr. Insinyur dosen ITB tahun 80. Diberitahu Cik Mali, nanti kamu tambah besar, banyak pencuri berteriak maling. Ternyata saya sudah tua, bukan pencuri berteriak maling, tapi rampok berteriak maling. Ya, kalau pencuri berjamaah itu kan rampok. Ya, ada, kenapa tidak jujur? Kenapa? Demokrasi langsung. Demokrasi langsung itu manipulatif. Ya, negara kita bukan negara demokrasi seperti Amerika.
Negara kita bukan negara hak asasi seperti Eropa, administrasi, tapi negara kita seperti dikatakan oleh Pak Komen Pasaribu, negara kita adalah negara hukum Pancasila, itu Rex Ide. Kita hukum bangsa Indonesia, pendiri kita itu dituangkan di dalam pembukaan undang-undang itu Pancasila sebagai Rex Ide. Kita hukum bangsa Indonesia sebagai benteng dan pemandu dalam menegakkan hukum sesuai dengan negara hukum Indonesia. Tapi kenyataannya banyak orang bicara tegakkan Undang-Undang Dasar 45, tegakkan Pancasila, tapi yang terjadi apa? Inkonsistensi dalam melaksanakan. Nah, kembali pada revolusi industri, kecapnya apa kecapnya? Tadi tarifnya kan sudah kan 5 tarif loh ya. Sekarang kecapnya. Itu knowledge, kompetensi. Bagaimana membangun kompetensi knowledge terhadap zaman sekarang ini, zaman revolusi industri, zaman bonus demografi. Kalau kita tidak mau membangun kompetensi, membangun knowledge, mau jadi apa kita? Katanya tidak perlu pandai, tidak perlu sertifikasi, tidak perlu itu. Nah, itu kan katanya, memang katanya menteri. Tapi dalam prakteknya bagaimana cara misalnya membuat produk yang bagus, ya, bagaimana hasil pertanian, hasil perikanan kita kelola, ya, menjadi produk yang bagus. Bagaimana misalnya pengawet hasil nelayan kita buat misalnya, ya, pabrik es di sekitar nelayan pakai garam untuk pengawetan hasil nelayan. Nah, itu merupakan contoh-contoh bukti, bukan misalnya jaminan pekerjaan. Kalau pemutusan hubungan kerja dijamin kerjaannya dengan membayar iuran, itu malah membebani lagi. Belum dapat kerjaan, dijamin dapat kerjaan, cuma didapatkan akses pasar, bayar iuran lagi. Kapan putusnya potongan itu? Nah, itu realitas. Oleh karena itu ya mohon maaf Pak Profesor, sebaiknya kalau ingin jadi profesor ditaruh aja di desa 5 tahun, kalau sudah ngabdi di desa baru dijadikan profesor. Ya, karena saya pernah mengenal Profesor Suwardi itu sebelum masih dokter, dosen UGM, mereka ya selama 5 tahun di Tengger, di Probolinggo sana ya, mereka hidup sana baru 5 tahun baru pulang, sehingga rambutnya gondrong, kumisnya gondrong, jenggotnya gondrong, pulang-pulang sampai dikira istrinya orang gila. Karena 5 tahun nggak pulang, mereka ngabdi bagaimana mengembangkan budaya di Tengger, di ya Bromo, Probolinggo. Ya, harus ada produknya. Ya, ini kecap. Ya, karena kompetensi. Nah, kompetensi untuk revolusi industri demokrasi, pendidikannya itu diarahkan pada pendidikan vokasi, yaitu politeknik. Sebaiknya kabupaten kota punya politeknik yang ada. Semua BLK harus difungsikan. Jangan dinina bubukkan kalau sengnya melorot cari anggaran tapi nggak ada fungsinya. Oleh karena itu BLK perlu caranya apa? Alat-alat pendidik dan pendidik yang memang mendidik vokasi secara terampil. Ya, itu kecapnya, tanya, kompetensi, kecapnya. Ya, karena apa? Pendidikan, kalau kita bicara masalah artikel 7 GATT, General Agreement Tariff on Services, yang pertama itu adalah standarisasi, ya, kualifikasi, sertifikasi, lisensi, dan otonomi kompetensi. Itu syarat pendidikan, ya, diatur dalam GATT General Agreement Tariff on Services yang ada di artikel 7, ya,
World Trade Organization yang telah kita sahkan menjadi Undang-Undang 17 tahun 94 tentang ya establishment ya World Trade Organization. Ini apa? Ya kaitan sekarang ya kalau kayaknya kemampuan, keterampilan, kompetensi, nya apa? Nya entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship kita belum ada. Ya. Apa yang sudah tadi dibohongi semua. Misalnya untuk ya, nah contoh misalnya gini. Sekarang pandemi Covid. Ya, orang nggak tahu namanya meniran itu nggak tahu meniran itu apa. Seharusnya meniran itu dipakai, dikunyah, ya, dimasak, direbus bisa untuk mencegah dan pengobat Covid. Meniran memang rasanya pahit. Murah di pinggir jalan banyak, nggak beli dapat itu aja. Ya, sama sambiloto misalnya, itu kan pencegahan. Ya, nah, sebenarnya bagaimana? Rasa persaudaraan kita juga nggak ada. Ya, misalnya, ya, donor plasma misalnya gitu, yang diungkapkan oleh ahli-ahli melalui media itu donor plasma bisa digunakan gitu. Entrepreneurship. Kenapa? Wah ini tak air. Semuanya dapat dua, soalnya apa? Hidup itu sekarang ini manusia itu yang menjadi manusia demit. Tahu demit? Demi ekonomi manusia itu tega. Karena kekuasaan jadi demit. Ya, karena jabatan jadi demit. Ya, kemenangan demit, bantuan dapat proyek kontraktor jadi demit apa? Demi ekonomi manusia itu tega menjual bangsanya sendiri. Ya entrepreneurship itu perlu. Nah, kemudian saya apa? Saya kreativiti. Orang hidup harus kreativitas. Ya, bagaimana tanaman-tanaman yang ada di desa-desa itu harus kreativitas. Ya, seharusnya setiap kelurahan itu diberi bantuan IT dari kelurahan, ya, kemudian ditaruh di kabupaten kota ditaruh provinsi langsung pusat. Namanya apa? Pembangunan ekonomi nasional menyatukan. Jadi hasil dari desa kelurahan tadi hasilnya apa, panennya apa, itu dimasukkan dokumen IT langsung disebarkan masuk ke kabupaten kota, masuk ke provinsi masuk ke pusat. Baru kita ekspor. Walaupun kualitas sumber daya manusia kita katakanlah ya mohon maaf, semuanya gelarnya profesor. Kalau ekspor kita itu lebih rendah daripada impor, kita adalah negara miskin. Ya, ekspor itu harus lebih tinggi daripada impor, karena ekspor menghasilkan devisa. Devisanya dalam bentuk dolar. Nah kita enggak, impornya yang banyak, ekspornya sedikit. Kadang-kadang kebutuhan pokok ada dibilang apa? Habis cadangannya. Import gula, import beras lumayan. Kalau 1 kilo dapat 100 rupiah, berapa ton? Ya itu namanya bullshit, penimbul situasi. Ya, kreativitas dibetulkan, ya diperlukan. Kemudian hanya apa? Ability, kemampuan. Apakah semua warga negara Indonesia penduduk itu mempunyai kemampuan yang sama? Tidak. Kemampuannya sama. Saya pernah, ya mohon maaf, pernah ngajar di Sorong sana ya, hampir 5 tahunan. Kalau nginap di depan Bandara Juanda Domingus Osok sana, hotelnya Mediran itu.
Ya, ngajarnya jauh, dulu masih belum ada, sekarang sudah bagus karena apa? Jalannya sudah dicop semuanya, dulu belum ada. Kami saya lihat di Animas ya Kabupaten Sorong sana, ya orang yang transmigrasi teral itu ya nggak ada migrasi, dikasih rumah tapi perabotnya nggak ada, tidurnya apa ya, tidurnya di bawah. Apakah sama kemampuan? Apakah pemimpin, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, belusuan, tapi belusuannya tidak kemudian dipiralkan? Itu berarti hidup gak ikhlas. Itu namanya nggak mungkin berhasil. Berhasil itu will never cheat. Keberhasilan dengan ketulusan, bukan dengan kebohongan. Ya, itu baru kita tanya. Baru kalau tarif pecap dilaksanakan semuanya, pecapnya tinggal P profesional. Ya, bangunnya cuma tarif pecap saja. Tarif itu T-nya transparansi, teknologi harus kuat. Hanya itu kepercayaan, orang harus bangun kepercayaan. Jangan kemudian kita ekspornya pertama kualitasnya bagus, kemudian ekspor kedua dikurangi. Ya, kemudian kita bicara tanggung jawab bagaimana? Kan itu tanggung jawab pada sekeliling kita, pada pribadi kita, keluarga, pada pemerintah yang kita pimpin, warga negara kita pimpin bagaimana? Ya, impresinya bagaimana? Independen, impresif mengesankan bahwa hidup itu penuh dengan pengorbanan, penyesalan terberat bagiku apabila matahari terbenam tidak melakukan sedekah atau zakat. Ya, F-nya itu fainis, dijuluki alamin, sehingga hasanah hanif muamalah. Baik dan benar. Baru itu momen sungguhan. Ya, perlu. Kalau dulu misalnya perlu himpunan tauladan Indonesia. Karena tauladan nggak ada. Nggak. Ketauladanan siapa yang diketauladan sekarang ini? Nggak ada. Ada yang ditauladan. Nah ini pertanyaan, ada atau enggak? Karena apa? Kalau dulu itu orang jadi setan. Semuanya takut karena apa? Wah, sana itu mafia-mafia semua. Seseorang yang tahan ancaman itu namanya setan. Ya, sekarang manusianya apa? Demi ekonomi manusia itu tega. Ya, orang tuanya dibunuh karena ekonomi. Ya, bangsanya, warganya yang kena bencana, ya, dijadikan umpan untuk mencari dana korupsi. Bantuan sosial dikorupsi. Pemimpin macam apa itu? Nah, bagaimana dengan tiket? Tiket itu harus sesuai dengan visi misi terhadap serikat pekerja yang ada. Bagaimana? Harus paham pasal 3, pasal 4 Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh. Apa tujuannya, fungsinya? Yang pertama adalah melindungi, meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Itu tujuan daripada serikat pekerja. Itu tujuan dari serikat buruh. Ya sesuai dengan amanat pembukaan undang-undang tadi. Melindungi segenap bangsa, kalau serikat pekerja melindungi segenap pekerja dan buruh. Dalam apa? Memajukan, meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga. Nah, untuk melindungi dan meningkatkan apa yang dilakukan? Maka serikat pekerja sebagai wakil dalam pembuatan perjanjian kerja bersama, sebagai wakil
dalam penyelesaian hubungan industrial sebagai wakil di dalam lembaga kerjasama apakah bipartit tripartit. Ya, sebagai apa? Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang dinamis, harmonis, dan bermartabat. Sebagai wakil dalam perencanaan mogok kerja dan unjuk rasa. Cuma yang terakhir ini loh, tidak pernah dilakukan. Bagi serikat pekerja, serikat buruh itu apa? Memiliki saham di perusahaan. Ada yang ada serikat pekerja? Ada? Ada yang membeli saham? Kalau saya di Jawa Timur ini cuma satu perusahaan serikat pekerja aja yang memiliki saham. Bahkan mereka disuruh beli kontainer di Jawa Timur cuma satu. PUK. Ya, hanya satu PUK di Jawa Timur. Mereka kooperasinya maju, serikat pekerjanya maju, diberi kewenangan oleh pabriknya untuk menambah membeli kontainer. Ya, yang saya tahu cuma satu. Ya, mohon maaf saya nggak promosi ini. Ini PT Trias Santosa, PUK Serikat Pekerja Trias Santosa yang ada di Waru. Yang kontainer kooperasinya juga maju. Ya. Bahkan mau kerjasama sama perusahaan yang lainnya itu kerjasama digunakan namanya untuk bangun perusahaan lagi. Ya. Bagaimana dari fungsi-fungsi tadi? Pertama, kalau kita melihat hubungan kerja di dalam Tiket pasal 54 itu nanti banyak PHK massal. Mengapa PHK massal? Karena hubungan kerja atau hari daya itu tidak ada batas waktunya. Maka pabrik ini mulai siap-siap mengajukan PHK massal, PHK pensiun dini. Kemudian diganti oleh pekerja alih daya yang biasa dikenal dengan outsourcing. Maka serikat pekerja nanti hanya advokasinya banyak. Bahkan untuk serikat pekerja alih daya ini tidak ada yang melindungi. SPTP, serikat pekerja tingkat perusahaan ini tidak ada yang melindungi, tapi mereka mengikut pada serikat pekerja. Kalau upah naik, ikut naik, ya. Tapi disuruh untuk advokasi yang bersifat unjuk rasa tidak mau. Ya, SPTP serikat pekerja tingkat perusahaan kemandirian. Ya, karena apa? Hubungan kerja tidak mulai waktu ini. Kalau dulu 6 bulan, 1 tahun, sekarang nggak ada batas waktu. Seumur hidup, sehingga apa? Masalah kesejahteraan. Oleh karena itu, serikat pekerja wajib mempunyai para advokat yang mempunyai landasan tarif kecap. Ya, memang harus mampu, kemampuannya harus mampu, semuanya harus mampu. Jangan cuma acak-acakan, kasihan. Yang kedua, nanti ini pada upah. Upah ini juga kadang-kadang yang buat undang-undang itu para ahli. Ahli membuat simpang siur pikiran. Ya, pasal 88C itu kan ada gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Tapi dasarnya apa? Nggak ada. Ya, kemudian yang B, gubernur dapat ya menetapkan upah minimum kabupaten kota. Dapat, kata dapat itu fakultatif. Sehingga gubernur bisa nggak
menetapkan, dan menetapkan artinya apa? Kabupaten kota, bupati, wali kota yang menetapkan upah minimum kabupaten kota. Oleh karena itu serikat pekerja harus mengembangkan, menumbuhkan serikatnya yang ada di kabupaten kota. Karena banyak kabupaten kota yang tidak memiliki serikat pekerja. Dalam menentukan apa? Upah minimum, bahkan tidak banyak ya kabupaten yang mempunyai badan pusat statistik. Ya. Kemudian yang ketiga masalah uang pesangon. Uang pesangon belum diatur, masih menunggu peraturan pemerintah. Kalau dulunya hanya ada uang pesangon, uang penghargaan dan lainnya tidak ada, tapi yang ada hanya uang pesangon, penghargaan dan tunjangan tak ada. Ya, oleh karena itu dari ketiga itu hubungan kerja, upah pesangon itu, maka tantangan serikat pekerja untuk meningkatkan tarif kecapnya. Kemampuan untuk melaksanakan advokasi sesuai pasal 85 Undang-Undang 2 tahun 2004 bahwa serikat pekerja dapat sebagai wakil kuasa daripada ya anggota. Kemudian bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, rekan saya jangan lama-lama nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kelihatan, lu biar beredar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas perhatiannya Bapak. Saya ucapkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sumali yang sudah menyampaikan paparan dan sangat menarik dengan tarik kecapnya, transparan, akuntabilitas, responsif, independen, knowledge, kemudian kompetensi, entrepreneurship, creative, ability, dan profesional. Dan banyak lagi istilah-istilah yang saya baru dengar nih dari Pak Sumali itu ya. Kalau kita kenal K3 itu ya keselamatan dan kesehatan kerja, kalau Pak Somali lain. Ada kekuatan, ketahanan, dan keamanan. Dan banyak hal saya pikir yang beliau sampaikan dan kita bisa catat. Dan kemudian pada kesempatan hari ini, kawan-kawan sekalian, peserta yang online, kebetulan Pak Profesor Haji Bomar sedang sholat asar. Jadi mungkin ini pemateri tinggal satu dulu nih. Kalau dari kawan-kawan baik yang offline maupun yang online ada pertanyaan, kita kasih untuk Pak Somali dulu. Satu deh dari yang offline untuk Pak Somali, mungkin ada pertanyaan. Monggo. Yang offline dulu. Ada pertanyaan untuk Pak Somali? Atau kawan-kawan yang offline? Yang online. Terbulak. Yang online, gimana bisa ditampilkan? Ada mungkin kalau ada pertanyaan untuk menggali lebih dalam ilmunya dari Pak Somali supaya tidak menjadi demit ya Pak ya. Silakan. Kawan-kawan yang online nggak ada? Kalau belum ada, balik lagi ke yang offline. Atau Pak Somali, Langkah nyata. saya mau tanya deh ke Pak Somali nih. Ada pertanyaan? Biar ada suara perempuan mah bukan. Akan datang dalam rangka menghadapi sikap. Silakan Bung Agus. Pak Somali. Pak
Pak Sumali, ini Bung Agus untuk bisa bertanya ke Pak Sumali dulu ya. Bung Agus Koswara dari PD SPKPSPSI Provinsi Jawa Barat. Silakan Bung Agus. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngomong aja, kalau sepak ini kan bisa Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sumali, salam sehat selalu. Saya Agus Koswara dari pimpinan daerah SPKPSPSI Provinsi Jawa Barat ingin mempertanyakan ke Pak Sumali untuk lebih detail kira-kira konkretnya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh SPKPSPSI dalam menghadapi kondisi revolusi industri baik 4.0 ataupun nanti masuk ke 5.0. Lebih konkretnya, karena tadi kita sudah mendengar baik dari Pak Bombar Kasaribu maupun dari Pak Sumali sendiri bahwa ekonomi ini menjadi salah satu bagian yang memang harus dilakukan oleh serikat pekerja. Mungkin lebih konkretnya misalkan seperti apa? Itu mungkin yang ingin saya tanyakan ke Pak Sumali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus? Tidak ada. Satu lagi, Bung Sulis. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sumali. Salam. Pertanyaan saya terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja. ada pelayan. Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebanyak serikat pekerja yang menolak, tapi kayaknya kok ditolak juga berat, mau diterima juga berat juga gitu kan. Jadi ini apalagi sekarang ini menyikapi terkait dengan RPP yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah. Kita memberikan masukan dianggap ikut setuju, tapi nggak memberi masukan, nanti hasilnya ya nggak ada yang paling tidak yang sekarang ini yang hasilnya nggak ada yang berpihak kepada anggota serikat pekerja maupun kepada pekerja. Itu yang pertama. Terus langkahnya apa yang harus kita lakukan sebagai serikat pekerja? Karena kalau kita tidak berbuat apa-apa terkait dengan menyikapi ini, ya paling tidak serikat pekerja yang tadi Pak Sumali sampaikan yang tujuannya untuk mensejahterakan itu jadi nanti akan hilang perannya. Peran mensejahterakan dalam konteks federasi misalnya, karena ujung tombak nanti yang paling menjadi ujung tombak adalah PUK, karena ranah-ranah bipartit yang harus dimaksimalkan. Ada sekarang ini kan upah minimum sudah tidak ditentukan oleh perundingan di Dewan Pengupahan, berarti peran serikat pekerja di tingkat federasi di kabupaten, kota maupun provinsi sudah tidak berfungsi lagi. Nah, bagaimana mungkin Pak Sumali memandang ini langkah serikat pekerja supaya serikat pekerja tak bisa eksis di tengah badai dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja. Matur suwun Pak, terima kasih. Terima kasih Bung Sulis sama Bung Agus sudah pertanyaan. Kami berikan kesempatan ke Pak Sumali untuk menyampaikan penjelasan. Monggo Pak. Terima kasih Pak Agus. Kita contoh konkretnya. Sebenarnya masalah kebijakan pengupahan, kebijakan revolusi industri itu diungkapkan pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 2018 di Hotel Mercure atau Ancol sana. Ya, itu revolusi industri yang diungkapkan, revolusi industri 4.0, bonus demografi, kemudian bagaimana keterikatan sehingga makan apa, produksi apa yang paling bagus, yaitu produksi perusahaan Mamin itu yang berdampak 26%, yang bawahnya 26%. Itu di Hotel Ancol sana. Kemudian berkembang, ya, akhirnya menjadi misalnya tiker itu kembali pada pertanyaan 2. Bagaimana konkretnya kita melakukan vokasi?
Ya, pokoknya bagaimana? Tentu saja serikat pekerja harus bekerja sama dengan BLK Dinas Tenaga Kerja. Ya, semua istrinya, ya, atau yang bersangkutan dilatih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh misalnya, kemarin rame-ramenya pandemi. Ya, mulai Maret itu sudah ada serikat pekerja yang membuat apa? Membuat kapsul meniran sama jinten ireng dijual. Sampai sekarang ini berkembang menjadi buku. Ya. Kemudian vokasi pendidikan apa lagi? Misalnya pendidikan wira swasta. Menjual apa melalui online. Sekarang ini misalnya dididik bagaimana memasarkan secara online, misalnya jual sate. Sate dijual secara online itu dididik secara vokasi, secara konkret caranya. Serikat pekerja yang cari BLK-nya kerjasama. Contoh dididik lagi jual PT ayam potong. Kalau nggak laku bagaimana? Dibuat bakwan, dibuat cepol, dibuat abon dan lain sebagainya. Ya, itu vokasi. Sekarang ini keterampilan itu yang dibutuhkan, kreativiti. Jadi kreativitas tadi terdapat dalam kaitannya. Ya, E-nya itu entrepreneurship. Dididik wirausaha, kita tidak ada jiwa kewirausahaan. Kadang-kadang semuanya terbuang, apalagi sekarang ini harga kertas 1 kilo rombengan yang dari sampah itu 2.500 per kilonya bersangkuti. Ya, itu Pak Agus tadi vokasinya jadi kerjasama dengan BLK. Bagaimana anggota kita didik. Untung-untung kalau kita punya misalnya anggota, ya ada dana bantuan dari cukai itu rokok itu banyak itu, ya untuk mendidik, untuk menggunakan misalnya kerjasama dengan dinas untuk dana pinjaman dengan misalnya angsuran lama. Yang kedua, pertanyaan masalah tiga. Kita bicara tentang informasi. Ya, tiga itu begitu Januari rancangan undang-undangnya diinformasikan, ya semua ramai. Karena apa? Rancangan undang-undangnya sudah dimediakan. Kadang-kadang yang buat itu nggak mengakui bahwa itu buatannya dianggap hoax. Ya. Setelah itu dalam prosesnya, karena apa? Saya pertama kali melihat undang-undang itu kok dipublikasikan secara itu, sedangkan undang-undang lainnya itu tidak pernah dipublikasikan, itu membuatnya. Misalnya menteri menyerahkan kepada ketua DPR dipublikasikan, itu tidak pernah, itu baru pertama kali itu, kalau saya lihat. Ya, nah, informasi itu sebagai data. Ya, informasi sebagai data, sebagai dokumen. Data itu kita pelajari, kita pahami. Ya, karena data itu kita tarik lagi menjadi suatu pengetahuan, menjadi knowledge. Kita pahami, dari knowledge kita pahami, kita bandingkan dengan yang lainnya, kemudian terjadi perbedaan dan terjadi pelemahan terhadap buruh, mereka kita larikan kepada wisdomnya bagaimana, kebijakannya bagaimana. Kebijakan organisasi bagaimana? Karena informasi itu dari undang-undang itu, kemudian data kita pelajari, kemudian jadi pengetahuan kita bandingkan, kemudian kebijakan organisasi bagaimana wisdomnya. Maka kemarin dilakukan unjuk rasa besar-besaran. Ya, tapi ternyata ada perubahan sebenarnya kemarin itu. Kalau saya pertama kali dapat RUU-nya itu, ya pesangon itu hanya uang pesangon aja, penghargaan nggak ada, penggantian nggak ada, tapi itu sudah ada, cuma besarnya belum diatur menunggu peraturan pemerintah.
Dari wisdom itu kebijakan apa? Kemudian kita larikan lagi kepada decision. Keputusannya apa? Ya, keputusannya ternyata rancangan undang-undang cipta kerja ditetapkan sebagai undang-undang menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Nah itu keputusan. Lalu keputusan kita bagaimana serikat pekerja? Ya dari decision keputusan itu kita menjadi action. Actionnya apa? Buruh menggugat. Nah itu kemarin yang diumumkan oleh SPK itu. Buruh menggugat yang diinformasikan oleh Komandan SPSI Andikani kan gitu. Kemudian ada advokat kan gitu. Guru menggugat. Kenapa? Itu jalan advokasi, judicial review. Apakah Undang-Undang 11 2020 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Lah ini tergantung daripada hakimnya. Hakimnya hakim tunggu konsisten atau tidak. Karena kan sekarang ini banyak hakim kontrakan kan banyak. Ini kan kontrak seumur hidup. Ya. Nah, kemudian nanti ada RPP. RPP-nya ini masih belum tentu. Nanti kalau RPP-nya bertentangan juga kita lakukan ya. Peraturan pemerintah itu kita lakukan judicial review ke Mahkamah Agung bahwa PP-nya itu bertentangan. Bahkan kalau PP-nya bertentangan dengan konstitusi, ya kita lakukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Jangan putus asa. Hanya satu, change it or lose it. Berubah atau hancur. Kalau semangatnya cuma klewas-klewas, nggak mau berubah semangat, ya hancur. Ya, if or lost it. Dasarnya apa? Dasarnya cuma winner, never it. Dengan modal apa? Dengan modal duit. Modalnya duit, doa, usaha, ilmu, iman, dan takwa. Sekian, terima kasih. Usaha iman dan